Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menanti-nantikan video saya. Ya, mungkin ini hanya session menjawab pertanyaan ya, karena banyak komentar yang seharusnya terjawab ini tidak terjawab. Jadi saya mohon maaf kalau suruh ngetik ya itu, makanya saya akan buatkan video ini khusus untuk yang tanya jawab. Dari Raisu Store, gimana ini penjelasannya, ikut video yang 40-60 dB apa lebih bagus pertanyaannya. Jadi gini bang, 40-60 dB itu waktu pengukuran pakai aplikasi HP. Nah, waktu itu saya ukur posisinya itu di lantai bawah itu, di lantai bawah atau 1 meter dari lantai itu saya ukur, di atas itu ketemulah 40-60 dB. Nah kemudian jadi saya pakai HP lagi yang lain dp-nya, rupanya beda bang. Jadi makanya saya pertegas lagi, kalau untuk ukuran dp nggak bisa pakai HP. Ya memang saya coba untuk pakai alat ini yang memang harus mereknya sama, dan itu pun bisa aja dia berbeda, cuman kecil kemungkinan bang dengan merek yang sama ataupun seri yang sama gitu. Itu pun bisa berbeda karena buatan pabrik juga, karena audionya itu ya tergantung lah. Cuman mudah-mudahan yang pakai yang ini aja bang, insya Allah tepat ya. Kemudian Haji Madasan, assalamualaikum mas, kalau Audax 6000 di LMB sedangkan dikontrol Audax 65, apakah sama juga ukurannya dengan Audax 5000? Yang melihat video itu ya, tidak bang, kalau bilang saya sama tidak, karena melengkingan dari Audax 6000 itu tinggi. Saya juga pernah pakai, tapi sekarang saya sudah copot. Jadi mau saya copot dan sekarang sudah pakai untuk musik, untuk treble-nya musik ini, si dangdutan itu. Jadi mau beda bang. Tapi kalau abang mempunyai Twitter magnet, Twitter 65 yang di LMB atau 2 suara bisa digunakan. Itu yang 65 diukur dengan sesuai dengan dB yang sama dengan triple queen, nanti yang magnetnya 6000 ngimbangin aja. Cuman kalau yang menjadi ajuan 6000 ya abang ukur pas saja di turret control, kemudian abang dengerin kira-kira kuat nggak, terganggu nggak tetangga gitu. Kalau kira-kira kekuatan abang kecilin aja, dan nanti sebelahnya itu abang sesuaikan aja gitu. Kok dB 100 lebih sedangkan mas bilang inap? Itu sudah saya jelaskan tadi ya, sama ya. Nah itu Kennedy Eddy. Kemudian Soundjet Teknik ya, apakah hasilnya sama antara bangunan beton, bangunan kayu? Apakah dB-nya akan sama dengan mengukur Twitter kontrol di ruang audio kategori Twitter 1 biji? Jadi gini, saya kontrol di audio kontrol itu ya pasti yang desainnya berbeda, tapi kan bukan itu yang dicarinya bang. Yang dicarinya itu yang jelas di ruang inap saya sebunyi-bunyinya ya tetap seperti itu gitu. Maksudnya yang penting abang nyetingnya nanti di Twitter control gitu. Tapi kalau alat ini bang, kalau dimasukkan ke Twitter inap yang di atas pun dia akan tetap fokus di Twitter inap. Jadi samping-samping suaranya nggak agak denger juga. Dimasukin di Twitter inap yang atas itu, bener-bener dimasukin kepalanya saya seperti saya ngetes, itu nggak akan bias, karena lebih kuat yang dekat itu daripada Twitter yang lain, nggak akan tembus itu bang ya. Ukuran RBW-nya berapa, umur berapa, udah panen berapa, RBW-nya ketat persaingan nggak, dan udah berapa ekor bos. Ini nggak memantau dari awal mungkin ya, karena baru datang ya, sedikit saya jelaskan. Saya ini bukan konsultan bang, saya hanya petani walet yang pernah galau. Jadi saya mempelajari rangkuman dari YouTube itu setahun lebih, cuman nggak berhasil. Jadi saya tahu di mana titik kelemahan untuk menerangkan ke para petani walet dengan simple gitu. Misalkan contoh saya ukuran pakai DP HP, DP-nya
HP saya ukur lagi, ya itu hal pembodohan untuk diri saya. Saya pernah melakukan itu, nggak ketemu bang gitu. Jadi saya ingin membuka dengan cara yang lain gitu. Memang kunci intinya di suara itu bang ya. Ukuran RB nya berapa itu ada ceritanya itu kemarin bang. Panenan aja berapa, belum banyak bang. Saya baru menemukan hal seperti ini ya sekitar 6 bulanan ini baru bang. Ketat saya kan, jelas ketat bang. Di sini dekat senter 1 kilo 2 kilo udah ratusan gedung. Sepanjang menjelang 2 kilo udah 15-an gedung bang. Menjelang melewati jalan saya lagi udah banyak lagi di lorong-lorong. Sangat ketat bang. Bahkan ada yang gedung sudah 3 tahun 4 tahun di dekat saya ini 1 sarang 2 sarang bang. Sangat susah. Mantap bang Ali, mantap. Mirip habitat aslinya guys. Berarti dia sudah ngetes dengan suara saya. Kalau belum punya alat nggak akan bisa tahu bang. Jadi saya mohon untuk beli alat dulu. Nanti abang bandingkan aja lah dengan suara abang yang lama itu ya. Dengan suara abang yang dulu pernah abang setting yang pernah gagal itu aja lah. Jadi saya berbagi ini ya bukan apalah ya. Tapi kalau SP dealernya pakai Audax 65 gandeng 2 bang dari Hair Malaysia, itu gimana bang settingannya? Kan beda pengeluaran. Nah, gini bang, gampang. Abang kan udah mendapatkan Twitter tarik yang dari lar ke kontrol, dari lar ke dalam. Kemudian abang sebelahnya Audax 6 biji 65. Abang simpel aja. Abang nggak usah ngukur. Diukur boleh sama pun boleh. Nah, kalau abang bagus ibaratnya instingnya tinggi, abang tinggal ngimbangin aja suaranya. Yang Audax 1 unit itu keluar suaranya kedengeran, yang itu juga kedengeran gitu aja. Kalau nggak bikin sama aja bang, aman itu malah abang tuh. Karena gini perbandingannya, di dalam tuh 1 unit bang, abang udah mengeluarkan suara 3 Twitter di LMB, di lar, berarti lebih tinggi bang. Jadi bikin aja frekuensinya sama, nggak masalah. Nah, ya bang ya, untuk Hair Mulyasa mungkin udah paham. Tanya bang, jika Twitternya pakai Audax 65 semua ada pengaruhnya nggak bang untuk perkembangan EBW-nya? Tidak bang. Yang berpengaruh bukan masalah Twitter, penempatan Twitter bukan. Pengaruh hanya suara. Kalau yang di inap ya, karena perkembangan RBW itu di inap bang. Kunci pokoknya. Enggak pengaruh bang. Ya. Jika cover ausit, Mas Win, saya orang Jawa Madiun, saya mau tanya. Dijawab dan diberi pencerahan. SP di LMB saya suaranya membias ke void cukup banyak. Apakah walet tetap mau masuk ke lar dan ruang inap? Saya pakai teknik 2 suara pada lar, di LMB cuma 1. Sama dengan saya. Sekarang saya pakai di LMB 1 suara, di lar 2 suara. Sama ini. Yang saya pakai itu. Bias kuat bang. Kalau yang di LMB kuat bang, yang penting di lar jangan kuat malahan. Ini aja kuncinya. Kalau burung tidak mau turun, dia di LMB nampak muter-muter masuk, berarti sudah bagus di LMB. Kemudian masuk dia keluar, masuk keluar, keluar masuk itu aja nggak mau turun-turun, berarti yang salah di larnya, di ruang putarnya yang salah, settingannya di situ. Kalau ruang putarnya udah bagus, dia muter-muter sini keluar masuk di luar ini aja, nggak sampai ke dalam, nggak seperti video yang saya share. Nah itu berarti masalahnya di ruang inapnya gitu aja bang. Ya bang. Dari Hani, maaf bukan menggurui mas bro. Kalau menurut saya setting suara yang bagus akurat itu dengan pendengaran telinga kita daripada alat pengukur. Harus mempelajari juga ukuran ruang inap dan Twitter inap yang kita pasang berapa biji. Kalau hanya mengandalkan alat pengukur bukan patokan yang pas. Betul Hani, betul. Cuman kan saya bingung menerangkan ke petani yang belum pernah dengar suara yang pas tuh gimana. Kalau saya cuman bilang kira-kira yang di telinga pas, nggak kecil nggak besar, bingung. Saya dulu ngalamin hal kayak gitu bang Hani, benar saya dulu ngalamin kayak gitu, nggak bisa. Jadi saya tahu untuk menjelaskan ke petani dengan cara apa tuh saya tahu karena saya ngalamin gitu. Kalau apalagi cuman dibilang yang penting pas bang katanya di channel YouTube kan, yang penting suaranya nggak terlalu kuat nggak terlalu kecil. Yang nggak terlalu kuat nggak terlalu kecil tuh yang gimana kan nggak tahu.
Kalau nggak ada acuan untuk pengukur DB-nya ya susah. Yang akurat loh. Nah ini hanya membantu DB-nya tadi. Baru nanti abang dengarkan. Dengan alat yang baru saya kasih tahu ukurannya berapa. Abang ke lantai inap. Pasti abang akan terkejut tuh. Kok kecil banget nih. Cobalah tes. Tes dulu. Kalau belum beli alatnya dan mengetes tidak akan yakin bang. Tapi insya Allah. Jadi saya tahu mana yang tepat. Karena saya juga dulu ya ibaratnya mencari ilmu bukan dari guru, dari YouTube. Jadi saya menerangkan dengan cara saya dengan menggunakan YouTube. Saya mencari titik pasnya gitu. Gimana cara yang mudah ditangkap sama petani-petani walet gitu. Jadi nggak bikin galau. Jadi apalagi dengan ukuran panjang kabel. Besok kita bikin video ya. Dengan ukuran panjang kabel 25 meter, 50 meter, dan 100 meter. Saya punya kabelnya. Nanti kita ukur sama-sama berapa perubahannya. Biar nggak membuat ini petani walet makin galau gara-gara dengan ukuran panjang kabel. Jangan mau dibuat pusing petani walet. Jangan mau pusing dengan hal-hal sepele. Ya. Maaf videonya agak panjang. Bang, gedung saya udah 3 tahun, yang 2 tahun zong. Setelah mengikuti arahan Pak Andi Supar di YouTube baru ada 20 sarang selama 1 tahun. Apa itu sudah pas bang? Ditunggu jawabannya. Ya pas banget. Apalagi di Jarum Lintas punya saya 20 sarang, udah sakti. Bener. Orang 5 tahun 2 sarang. Bahkan yang punya ilmunya aja dia, yang punya ilmunya konsultan udah nggarap gedung orang-orang pun banyak yang zong di sini. Udah konsultan itu bang. Sudah ngerehab gedung tuh bunyinya udah ibaratnya puluhan, bukan 1-2. Masih banyak yang stagnan, banyak yang zong. Karena ilmu walet itu tidak bisa dipakai untuk ilmu yang lampau. Tapi kalau insya Allah nanti abang pelajari ilmu walet itu akan tahu sendirinya bang. Itu ya. Itu bagus itu. Tapi terus berkarya, inovasi, mencari dengan desain gedung yang baru dengan itu. Jadi di otak saya nih, walaupun saya menggarap gedung saya, tapi saya bisa akan menjawab semua posisi gedung. Karena saya tahu gitu dengan pantauan CCTV itu, oh burung seperti ini dengan suara seperti ini. Jadi penuh uji coba bang, bukan. Jadi dengan sendirinya di otak saya ini, dengan posisi LMB seperti ini larnya harus di sini. Jangan rubah LMB-nya gitu. LMB-nya kan berat, kalau larnya kan mudah, tinggal geser gitu. Jadi cari yang merubahan itu yang simpelnya. Misalnya terlalu hadap timur nih kayak kemarin kan punya saya nggak ngerubah LMB-nya, biarlah di timur. Malu saya mau jebol-jebol gitu kan. Makanya yang saya rubah larnya. Kemudian biarlah yang lantai atas, yang depan itu untuk jadikan ruang bermain dan itu ada manfaatnya juga saya pikir. Kemudian saya kasih itu lagi. Jadi seperti itu. Nanti akan keluar sendirinya tuh yang anak. Bang, gedung saya udah 3 tahun, 2 tahun oh, iya. Bagus, mantap. Dwi Andoyo, assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Kalau ikhlas mau membantu petani walet harus dijawab setiap pertanyaan. Nah ini insya Allah bang. Termasuk berapa ukuran dB suara inap walet. Jika ada yang tanya ya harus dijawab juga lewat YouTube ini. Jangan mengharap subscribe saja atau dukungannya saja. Jadi yang jelas dong berapa dB. Masya Allah bang. Video ini udah saya share bang. Abang mungkin lihatnya baru permulaan. Jadi biasanya setelah video kayak gini saya bikin yang lain lagi. Bahkan itu sekarang saya pertegas lagi judulnya ya. Udah ada itu bang. Ya mohon maaf bang kalau mungkin nggak bisa jawab semua ya. Kalau tidak merasa puas ya, karena saya bukan alat pemuas bang. Ya mohon maaf ya bang. Apalagi ini beberapa malam ini kan ada acara untuk memperingati 1 abad nih. Jadi kemarin nggak sempat lagi megang HP bang. Mohon maaf sekali lagi. Bang mau nanya, umur RBW 1 tahun dapat 25 sarang gimana? Mohon pendapatnya. Bagus bang. Yang penting tahun ini 25 sarang. Berarti kali-kalinya begini bang.
25 sarang, Anda anggap aja setahunnya anaknya 2. Berarti tahun depan harusnya di 100 sarang. Itu namanya nggak stagnan. Kalau tetap nanti bertambahannya tahun depan cuman 50 atau 35 sarang, setahunnya lagi berarti stagnan, anakan tidak akan banyak kembali. Berarti masih ada yang salah. Saya gitu aja bang, simple. Alhamdulillah kemarin anak-anak saya yang balik semua bang. Assalamualaikum Mas Win, mau nanya apa penyebab anak pernah pulang? Nah, ini penyebab anak nggak pernah pulang. Anak nggak pernah pulang berarti situ ada sarang dan indukan secara otomatis. Yang jadi masalah anak tidak pulang itu hanya 2 kemungkinan bang. Kalau Cahya tidak mungkin karena induknya berani, ibaratnya bersarang di situ. Berarti 2 faktor antara suara dan suhu. Cek bang dua-duanya bang. Ya bang. Sarang kita stagnan ya, tak nambah gimana bang agar cepat nambah? Yaitu dicek sama aja anak nggak kembali. Assalamualaikum Mas, gimana kalau kita pakai speaker Audac 6000 di LMB sedangkan kita ngetes Twitter control, apakah harus pakai Audac 6000 juga? Kalau saya nggak perlu sih bang, sebenarnya di Twitter control nggak perlu kalau udah yang tahu. Tapi kalau yang belum tahu ya sebenarnya ya harus dites di atas sih bang. Sebenarnya kayak saya ngetes triple queen biar mudah sih petani. Teman saya nggak mau manjat-manjat LMB itu ya gimana bang, takut jatuh juga bang. Nah, intinya gini aja lah bang, pakai Twitter Audac 665 saja di Twitter control. Kira-kira abang lihat lah nanti di LMB itu kuat banget enggak gitu. Kalau kuat banget kurangin abang. Itu aja bang. Pasti respon bang. Kalau itu nggak terlalu inilah, apalagi di gedung tunggal nggak terlalu lah. Kalau di LMB nggak jadi patokannya, penting di lar dan di inap. Tolong settingan di Central Bank karena lokasi tunggal dan persaingan nggak sama. Tunggal asal hidup aja respon ya betul bang. Tunggal asal hidup respon, tapi bukan itu yang jadi jaminan bang. Yang jadi jaminan adalah di lar dan inap bang. Itu yang tolak ukur, makanya nggak usah mau dibikin pusing dengan hal pernyataan yang tidak jelas. Kalau mau nurut, tapi saya nggak perlu meyakinkan juga sih abang mau percaya apa nggak sama saya. Tapi ya itulah yang saya lakukan selama ini dan saya berbagi. Jadi saya nggak mau basing-basing jawab asal jeplak gitu, enggak. Kalau pakai Twitter 6000 bang pasti DP-nya ya, yang tadi jawabannya ya. Mau tanya Mas Firmansyah, apa perbandingan mendasar menggunakan LMB 1 LMB dan 2 LMB untuk perkembangan BW yang menginap selain intensitas cahaya yang masuk? Bagus banget. Saya nggak pernah ngalamin LMB 2, tapi dengan pengalaman saya melihat cara burung beradaptasi dengan cara burung manuver, saya bisa memberikan jawaban. Sama dengan kejadian Twitter, dengan sama kejadian jawabannya dengan heksagonal. Burung akan lebih lama beradaptasi di LMB, akan lebih tahan. Positifnya, burung akan mengundang burung lain untuk datang. Negatifnya, anakan terlalu lama takutnya dia pergi duluan sebelum menembus ruang inap. Sampean pikir dewek lah ya. Nah, sekarang contoh LMB 1. LMB 1 dia keluar masuk keliling, ke sebelahnya lagi keluar masuk, nembus lagi, akhirnya masuk lagi, nembus lagi sebelahnya. Dia akan beradaptasi situ cukup lama. Kalau bisa kan untuk meninggalkan anakan itu tetap tinggal di gedung kita tanpa mengikuti koloninya kan, bagaimana secepat mungkin anak itu masuk ke ruang inap dan tidak diketahui koloninya dan dia lupa akan koloninya. Tujuannya itu bang. Nah, kalau abang pakai LMB 2 ya Twitternya kan pasti dua arah ya, pasti direspon semua.
Nah, makanya yang di lar juga itu kita pantau burung itu kalau sudah di dalam tuh dia sibuk bang, lantai atas, lantai tengah, lantai bawah, kalau banyak sampai ke bawah lagi. Burung itu akan repot di situ. Itulah kesempatan untuk anak-anak bisa tinggal. Ya, sekali lagi saya mohon maaf ya, saya berbagi cuman bisa seperti ini. Kalau untuk mencari keyakinan untuk jadi diri panjenengan, misalkan abang bukan kosong, enggak, saya cuma hanya mengajak petani walet yang awalnya down, yang awalnya risau, ayo bangkit lagi. Yang banyak bang gedung di tempat saya yang sampai ditinggal nggak diurus lagi, udah males. Jadi mari kita berjuanglah untuk mendapatkan keberhasilan itu. Jadi jangan dibiarkan, udahlah. Saya ngalamin bang sampai jenuh dulu. Kadang-kadang udahlah males lah apa. Itu perlu motivasi bang. Mari kita sama-sama belajar, sama-sama berhasil nantinya insya Allah. Itu bang, maksudnya seperti itu. Saya melihat komenan ini ya memang ya saya nggak bisa memuaskan semuanya. Ya mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf ya, nggak bisa karena banyak banget memang. Tapi saya nggak menyerah. Saya akan berikan yang semampu saya. Tapi kalau bisa nanti komentarnya di komentar saja. Jadi mungkin yang bisa saya ketik duluan. Yang nggak bisa itu saya tinggal, supaya nanti begitu saya buka saya tinggal baca dan menjelaskan di video. Semoga sukses bang. Ya emang susah sih kalau orang yang belum tahu. Saya ngalami, jadi saya nggak menyalahkan abang-abang yang bertanya ini. Tapi memang itu nggak bisa instan semuanya bang, penuh perjuangan. Saya dulu bang, kalau melihat YouTube itu saya siap kertas buku. Itu sekitar coretan itu sekitar 30 lembar saya buat selama setahun. Jadi tentang volume jarum arah itu dapat hari ini SI gitu kan. Kalau dulu kan pakai jarum itu bang, pakai jarum volume itu yang salah itu. Bukan salah sih, kitanya aja nggak tahu. Nah, pakai volume, udah kecilin arah 7:30, 7 lebih dikit tuh saya tulis di sini pakai Twitter lar audak 65. Nanti ada penjelasan kabel, saya bikin ampli. Kabelnya saya ulang-ulang, itu videonya saya ulang-ulang, saya tulis. Saya seperti itu dulu bang. Semua video udah ratusan mungkin ribuan video yang saya nggak satu arah. Jadi yang mana kira-kira saya belum dapat ilmunya, situ saya tulis bang. Belum diaplikasikan udah ganti metode lagi kadang. Ya seperti itu dah. Udah ganti. Waktu sekatnya dulu kan banyak gantung bang, makanya saya pakai gantung yang bawah. Nah yang atas pakai sekat palang, itu pakai metode lama bang. Saya rubah lagi yang kedua pakai sekat pintu. Jadi ilmu walet juga seperti itu bang. Aku sebenarnya ingin teknik yang terbaru lagi, cuman yang lama belum paham ya makin pusing nanti. Nggak cocok lah data ini. Ya itulah. Tapi kita belajar sama-sama lah. Ya mohon maaf. Ya nggak bisa memuaskan karena saya bukan alat pemuas sekali lagi ya. Kita sudahi saja, nanti kita bikin video tentang panjang kabel kalau enggak nanti ya besok sore sekalian jawab, nanti kita ukur tes sama-sama pengaruh berapa dB, komanya apa berapa kita tes. Oke. Terima kasih. Wassalam. Semoga sukses semua ya.